Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Apa itu kontrak? Dalam hukum perdata, kontrak disebut sebagai perjanjian tertulis. Perjanjian sendiri diartikan dalam KUH Perdata sebagai sebuah perbuatan di masa satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Selain itu, dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai syarat sah perjanjian. 1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Menurut International Trade Center, kontrak adalah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Pengertian kontrak PBJP terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Nah, dalam konteks PBJP, kontrak pengadaan barang atau jasa adalah perjanjian tertulis antara PA atau KPA atau PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Sehingga para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak, yaitu 1. Pihak pertama adalah pejabat penandatangan kontrak, yaitu PA atau KPA atau PPK. 2. Pihak kedua adalah penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. PA sebagai pejabat penandatangan kontrak, sedangkan PPK hanya sebagai tim pendukung PA dalam mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima. Pejabat penandatangan kontrak adalah kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA atau PPK. Ruang lingkup kewenangan pejabat penandatangan kontrak dalam pelaksanaan kontrak adalah sejak penetapan surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ, tanda tangan kontrak, dan mengendalikan pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan. Hal-hal tentang pejabat penandatangan kontrak ini diatur dalam peraturan LKPP. Pejabat penandatangan kontrak dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD. Tujuan perumusan kontrak adalah sebagai berikut. 1. Pedoman bagi pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan dan proses pemilihan. 2. Pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. 3. Pedoman pengikatan dan hubungan kerjasama antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan. Perumusan kontrak terdiri dari 3 tahapan. 1. Persiapan perumusan kontrak, yaitu mengidentifikasi dokumen perencanaan yang digunakan untuk merancang kontrak. 2. Penyusunan rancangan kontrak, yaitu menyusun klausul dalam kontrak. 3. Finalisasi kontrak, yaitu memasukkan hasil pemilihan ke dalam rancangan kontrak sehingga siap untuk ditandatangani. Mari kita bahas tahapan ini satu persatu. Yang pertama adalah tahap persiapan perumusan kontrak. Persiapan perumusan kontrak dilaksanakan pada tahap perencanaan pengadaan. Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen perencanaan yang berisi RUP, spesifikasi teknis atau KAK, gambar, daftar kuantitas, dan harga. Dalam menyusun rancangan kontrak, pejabat penandatangan kontrak dapat dibantu oleh tim teknis, tim atau tenaga ahli, atau tim pendukung. Apabila dibutuhkan, pejabat penandatangan kontrak disarankan untuk membentuk tim pengelola kontrak. Langkah dalam mempersiapkan perumusan kontrak adalah sebagai berikut. A. Mengidentifikasi dokumen perencanaan dan standar dokumen pemilihan. B. Menetapkan jenis pengadaan, memilih jenis kontrak dan bentuk kontrak. C. Mempersiapkan dokumen rancangan kontrak, antara lain SPK dan surat perjanjian. Format dokumen rancangan kontrak tercantum di dalam SDP berdasarkan jenis pengadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, PPK melakukan hal tersebut di atas berpedoman kepada SDP berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 dan aturan teknis lainnya. Setelah persiapan perumusan kontrak, PPK menyusun rancangan kontrak. Hal-hal berikut ini perlu dipahami dalam menyusun rancangan kontrak. 1. Jenis kontrak. 2. Bentuk kontrak. 3. Naskah perjanjian. 4. Uang muka.
5. Jaminan pengadaan. 6. Sertifikat garansi. 7. Sertifikat atau dokumen dalam rangka pengadaan barang impor. 8. Penyesuaian harga. 9. Syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. 10. Syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. 11. Pembayaran prestasi pekerjaan. 12. Denda dan ganti rugi. Dan yang ke-13, penyelesaian perselisihan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis kontrak. Materi ini akan kita bahas di video bagian kedua. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perumusan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.